Saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang kekhawatiran dan jangan khawatir untuk semua muridnya, berkali-kali memberikan gambaran dan ilustrasi bahwa sesungguhnya tidak pada tempatnya murid Yesus, pengikut Yesus, orang-orang yang beriman pada Yesus Kristus itu hidup dalam kekhawatiran. Dan alangkah ruginya jikalau sampai kemudian kekhawatiran itu menggerogoti sukacita, kegembiraan di dalam hati dan kehidupan. Itu namanya ya kita merugikan diri sendiri. Bahkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, apakah dengan kekhawatiran kau dapat menambah sehasta pun dalam hidupmu? Ya tidak bisa. Ini artinya bahwa sesungguhnya kekhawatiran itu adalah sia-sia belaka. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus memberikan pesan dan memberikan penegasan, bahkan disebutkan, ditegaskan berkali-kali supaya tidak seorang pun di antara kita hidup dalam kekhawatiran atau kecemasan tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, solusinya apa? Solusinya dikatakan di dalam Filipi pasal yang ke-4. Janganlah kamu khawatir, dan hendaklah dalam segala hal keinginanmu engkau ungkapkan, kau nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini berarti bahwa Tuhan membuka kedua tangan untuk memberikan kepada kita pertolongan. Oleh karena itu tidak ada atau tidak pada tempatnya orang-orang percaya itu hidup di dalam kekhawatiran. Saya kira ini perlu diulang-ulang dan perlu diulang-ulang. Bahkan untuk kita sendiri, kita juga perlu berkata kepada diri sendiri bahwa sesungguhnya kekhawatiran itu tidak mendatangkan sedikit pun keuntungan pada diri kita. Nah, bagaimana ungkapan Tuhan Yesus Kristus untuk menolong supaya murid-muridnya itu tidak khawatir? Jangan takut. Tuhan Yesus bilang begitu, jangan takut. Kalau Tuhan sudah bilang jangan takut, ya jangan takut. Jangan khawatir, jangan cemas tentang apapun juga. Jangan takut, hei kamu kawanan kecil. Nah, ada kata hei kamu kawanan kecil. Ini artinya siapakah kita di dalam tangan Tuhan? Siapakah kita bagi Tuhan? Kita adalah kawanan kecil. Kawanan kecil berarti Dia Tuhan kita, Yesus Kristus adalah gembala kita. Kalau gembala kita menyatakan jangan takut, berarti Dia menjaminkan atas keseluruhan kehidupan kita. Dan dikatakan jangan takut, hei kamu kawanan kecil. Ini artinya juga memposisikan kita dalam posisi yang tepat supaya kita terbebas dari kekhawatiran, yaitu kita harus menjadi bagian dari kawanan kecil, menjadi bagian dari kawanan kecil. Sebab di mana ada kawanan, sudah saya tegaskan, di situ ada gembala. Gembala yang bertanggung jawab secara keseluruhan apa yang menjadi kebutuhan dari domba-domba gembalanya. Oleh karena itu tugas kita, bagian kita adalah tetap tinggal dan hidup dalam kawanan. Jangan sekali-sekali melepaskan diri dari kawanan, atau jangan merasa bahwa bisa hidup tanpa kawanan. Nah, kalau kita merasa bisa hidup tanpa kawanan, sebetulnya kita sedang menuju kecelakaan. Karena apa? Melepaskan diri dari kawanan berarti tindakan bunuh diri. Mengapa? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi kalau kita tidak ada dalam kawanan, kita jauh dari gembala, maka kita sangat dekat dengan ancaman maut, ancaman kebinasan. Sebab serigala itu datang untuk mencuri, merampok, dan membinasakan. Oleh karena itu, bagi kita tetaplah dalam kawanan, dan ingatlah jaminan dari Yesus Kristus yang adalah gembala kita. Jangan takut, hei kamu kawanan kecil. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jangan biarkan kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran menggerogoti hati dan pikiranmu. Tetaplah bergembira, tetaplah bersukacita, tetaplah hidup dalam kumpulan atau bersama-sama dengan kawanan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.